Oke. Em, jadi aku jelasin sedikit ya mungkin. Sebenarnya materi scatter ini nggak common sih di SMA, cuman aku bertahu juga kayak ada materi scatter gitu. Jadi scatter itu sebenarnya buat apa gitu ya? Mungkin ditanya ya. Jadi em, kita itu biasanya kalau ngumpulin data itu nggak mungkin linear-linear banget gitu. Maksudnya pasti dia kalau kita eksperimen gitu ya atau kita ngisi kuesioner pasti datanya tuh kadang random gitu. Sampai sini Hmm, suaraku masuk gak? masuk. Nah, kalau kita kan taunya di SMA kayak kalau data itu linear gitu ya. Maksudnya data itu linear gimana? Misalkan aku ukur misalkan apa ya? Ukur jarak gitu ya, ukur jarak misalkan. Ya ini misalkan waktunya gitu ya. Nah, misalkan waktu ke nol, jaraknya ke nol. Waktu pertama jaraknya misalkan jadinya misalkan di meter ya. Misalkan 3 gitu ya. Kalau misalkan waktunya 2 harusnya 6 kan? Kalau misalkan ini waktunya 3 berarti jaraknya 9. Nah, ini kita sebut sebagai data linear. Nah, tapi sayangnya hidup nggak semulus itu gitu. Bisa jadi yang data yang awalnya kita kira kayak gini, aduh, ternyata itu nggak selurus itu gitu. Bisa aja kita misalkan di eksperimen gitu ya. Ini kan teorinya ya, ibaratnya teorinya sekarang jarak realnya gitu ya. Jarak realnya berarti misalkan ini tetap nol, ini 3 tapi yang di sini bukan 6 tapi 5. Terus di sini jadi 8 gitu. Hmm. Nah, apakah ini bisa disebut linear? Kita bisa mencoba linearisasinya ya. Kalau ini kan jelas-jelas linear ya. Nah, kalau linear ada namanya teori um, R square. Pernah dengar R square nggak? R R, square. ya. Kalau R Enggak. square-nya sama dengan satu, berarti data ini linear 100% gitu. Sangat linear gitu. Nah, tapi kalau misalkan datanya kayak gini, berarti dia R square-nya mungkin sekitar 0,98 gitu. Ya, ya pasti kurang dari satu gitu. Karena dia nggak linear-linear banget. Jadi nanti di grafiknya, ya, contoh kayak yang di sebelah ini, ya, dia punya data random gitu kan, data eksperimen misalkan. Ya nggak mungkin lurus-lurus aja. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kalau kita mau melakukan suatu pengukuran ataupun suatu pengumpulan data pasti nggak ideal gitu kan. Misalkan kalau di ilmu psikologi, misalkan kita mau mengukur tingkat kemarahan seseorang terhadap nilai ujian gitu misalkan. Nah, tapi kan bisa aja ketika nilai dia kita anggap dia marah, tapi bukan karena nilai ujian, tapi misalkan faktor lainnya gitu. Kebayang sekarang maksudnya? Kebayang. Kebayang. Jadi banyak faktor lain makanya data itu tidak linear. Nah, supaya kita dapat menarik kesimpulan dari data yang random ini, kita buatlah namanya scattering gitu ya. Jadi buat kita tahu kayak persebaran datanya itu apa ya. Jadi scatter plot ini tujuannya adalah untuk mengetahui persebaran data ya. Jadi seharusnya yang ideal di sini itu adalah yang garisnya ini yang ideal nih. Ya, harusnya yang ini yang garisnya ideal gitu. Nah, biasanya paling gampang itu garis ideal ini dicari tuh misalkan aku punya grafik gimana ya? Misalkan aku punya grafik kayak gini. Nah, aku ada data nih. Tek 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 tek. Cara paling gampang adalah tarik dari garis paling paling nilai yang paling kecil yang ini kan ke garis yang paling
ujung ya. Jadi tinggal tarik lurus saja. Nah, inilah garis scatteringnya atau scattering plotnya. Kebayang caranya. Jadi bukan garis yang ini dipilih, bukan garis yang ini dipilih, tapi yang dari ujung ke ujung. Oke. Ya, gitu. Berarti di sini seharusnya ini bisa lebih geser dikit, harusnya gini, bisa gini. Gitu. Tapi mungkin ini digeser sedikit karena supaya kebetulan ini datanya kayak dia tuh pas di tengah-tengah simetri gitu loh. Jadi pilihlah garis yang tengah ini yang simetri. Nah, sebenarnya ini ya udah kita tinggal cari aja. Kalau misalkan kita pakai Excel langsung kita ketemu nih persamaan linearnya. Ya, jadi kenapa sih Teja wajib belajar persamaan linear? Karena salah satu fungsi penerapan realnya itu adalah scatter ini, gitu. Nah, jadi ini tinggal cari aja garisnya gitu. Nah, kita pilihlah titik yang paling gampang kita mau lihat. Yang mana paling gampang titik kita yang mau lihat? Kalau aku sih bakal milih yang ini, Nol. ya kan? Itu juga, ya kan? Karena dia pas di tengah. Kalau ini dia, nah ini kita nggak tahu ini berapa, gitu kan? Ini kita tahu satu tapi nggak tahu berapa gitu loh, ya kan? Kalau misalkan yang ini, nah ini kita nggak tahu juga berapa. Bisa bisa aja 1,5 atau 1,4 gitu, iya kan? Bisa aja gitu. Nah ini masih belum jelas gitu ya. Jadi yang paling jelas adalah pilih yang pas di titiknya, di titik scatteringnya. Nah ini jelas kan ini dua dan ini berapa nih? 1, 2, 3, 4. Oke, sampai sini aman? Tunggu Kak, masih mencerna. Oh, oke, aman. Aman, Kak. Aman. Oke. Nah, ingat ya, kan pertama itu kita harus kalau misalkan ada dua titik itu cara gini ya, cara menentukan persamaan linear. Persamaan linear. Ada dua. Yang pertama, diketahui dua titik. Ya, kalau dua titik rumusnya adalah Y min Y1 per X2 min X1. Sorry. Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Atau cara yang kedua, satu titik plus satu gradien. Berarti rumusnya nanti Y sama dengan MX plus B gitu ya. Nah, cuman dua ini aja rumusnya. Hmm. Nah, kita bisa pakai dua-duanya, tapi kalau kalau saran aku, nah pakai aja yang dua titik langsung karena biar nggak nyari gradien lagi. Ini kan kalau kalau dua titik kan tinggal lihat aja kan. Nah, ini titik yang pertama. Titik yang pertama adalah ini yaitu 2 sorry, ya benar ya, 2,4. Terus yang kedua, nah biasanya kita tuh bisa aja langsung dapat gradien kan di sini. Tapi di sini lihat nih, dia nggak melewati titik 0,0, ya nggak? Dia Iya. nggak melewati titik 0,0 ya. Jadi kita pilih titik yang lain, yang paling gampang yang ini. Duh, ini adalah titik 0,-1, benar? Hmm. Jadi kita dapat dua titik ini dan ini, ya kan? Ya udah, sekarang kita tinggal masukin aja ke rumusnya. Berarti kita pilih, kalau sini nggak bisa rumus ya, ya udahlah. Misalkan seperti biasa ya, misalkan ini X1 Y1, X2 Y2. Berarti ini tetap Y1-nya berapa, Y1-nya? Y1-nya adalah -1, berarti jadi +1.
Y2-nya 4 plus 1 sama dengan X. X1-nya berapa? 0. Min 0, berarti hilang ya. Kita tulis aja dulu lah, biar nggak ragu. X2-nya 2 kurang 0. Nah, itu kan. Udah, berarti kita punya Y plus 1 sama dengan X. Di bawahnya ini 5, ini 2. Pindah ruas. Jadi 2 kali Y plus 1 sama dengan 5X. Nah, ini bisa, ini kan Y sama dengan ya. Jadi ya udah kita pindahin ke bawah aja. Berarti ini Y plus 1 tetap, tapi ini jadi 5/2X. Boleh aja kan? Nggak harus dikali sini dulu kan? Mm-mm. Iya nggak? Iya, Benar nggak? Berarti benar. Y sama dengan 5/2X min 1. Satu. 5/2 adalah 2,5 ya. Mm-mm. 2,5X min Yep. 1. Cukup clear atau ada yang mau tanyain? Eh, itu sih Kak, kan itu titiknya agak apa ya nggak tepat gitu. Ya, Aku masih ragu sih kalau misalkan apa milih titiknya itu. pilihlah titik yang eh, dia tuh ngepas gitu loh, Teja. Ngepas, maksudnya em, misalkan ini nih. Nah, di sini yang paling ngepas di antara kotak-kotak itu maksudnya yang kayak yang di sini, yang di sini, yang di sini gitu loh. Jadi di antara yang dilewati semua garis ini, yang pas di sela-sela ini kan yang mana? Yang ini kan? Ya enggak? Bener nggak? Halo? Halo, halo? Halo, Teja? Halo? Buka tes. Oke, aman suaranya. Oke. Yang ngepas sama garis itu ini di 4 sama di Ya kan, maksudnya kan kita pilih yang tepat di titik di sela-sela kotak-kotaknya kan kayak ini gitu kan, ini kan. Nah, yang dilewati oleh garis ini yang mana? Berarti yang ini sama yang ini, ya nggak? Mm-mm. Ya kan? Sebenarnya gitu aja sih caranya. Kalau ini Oke, kan oke. nggak pas kan? Kalau ini kan nggak pas gitu. Dia Iya. satu oke lah pas, tapi yang disembunyinya nggak pas gitu. Ini kita nggak tahu berapa tepatnya gitu. Oh, berarti yang ngepas sama yang garis pas banget di. Ya, yang Oke. kita mau tuh supaya gampang dilihat gitu. Ini kan jelas ya, karena dia di tengah pasti 4 dan pasti 2 gitu. Oke. Oke, Kak. Oke, aman ya? Mm. Oke. Kampungmu di mana, Teja? Di Tabanan. Tabanan. Oke. Nah, kalau misalkan di kita pengumpulan data ya, kalau ada data-data yang kayak gini, nah ini tuh dianggap error karena dia kayak ya kan ibarat produk gagal gitu lah ya, produk gagal. Jadi dia
Kalau jumlahnya sedikit sekali bisa nggak dianggap, tapi kalau jumlahnya banyak berarti data yang kita kumpulin kurang baik gitu artinya. Hmm. Minor muscle strength sustain. Oke, di sini ada data ya, yang dimana kalau sumbu X-nya itu dia merepresentasikan data waktu dari si apa span warmingnya ya. Hmm. Terus kalau misalkan, nah ini dia intinya di sini kan kita mau mencari korelasi ya, scattering plot tuh mencari korelasinya. Kalau misalkan yang tadi ya, korelasinya adalah semakin besar sumbu X maka nilai Y-nya semakin besar karena dia linear, ya kan? Nah ini juga linear kan. Nah berarti di sini adalah, bentar. Nah di sini kan dia, ya masih ingat nggak ini gradiennya gradien apa? Minus atau plus? Minus. Minus. Karena dia menurun kan. Hmm. Nah, jadi yang kita dapat di sini adalah yang kesimpulan dari ini ya, kesimpulannya adalah semakin banyak kita semakin banyak minute span warming up-nya, berarti semakin sedikit orang yang cedera gitu. Ya kan? Hmm. Kalau misalkan dia warming up-nya cuma 2 menit gitu, dia tinggi tuh data cederanya, yaitu 17 gitu kan. Ada 17 bahkan ada yang 20 gitu. Tapi kalau misalkan semakin tinggi ya, semakin tinggi si warming up-nya, berarti si injuries-nya itu makin makin rendah gitu. Itulah kesimpulan Hmm. yang kita mau cari. Biasanya di KIR tuh dipakai banget ini. Nah, terus yang tanya adalah best estimate the average rate of change in number. Oke, berarti ini bentar. Average is sebentar. Berarti ini yang tanya gradiennya ya, kemungkinan ya. Kalau yang dimaksud sama average rate of change-nya itu kemungkinan ini apa? Jadi kita untuk memprediksi gitu ya, untuk memprediksi estimasi terbaik kan kita pakai ini kan, pakai scatter plot kan. Bentuknya kan Y sama dengan MX plus B kan. Hmm. Nah, si M-nya ini itu bisa secara akurat untuk memprediksi gitu. Karena kan ibaratnya kita kasih inputnya gitu. Kita kasih input di sini. Kita kasih input di sini. Nah, ini udah langsung. Nah, jelas kita kasih input kan yang paling pertama dia berinteraksi sama si gradiennya ini kan, sama si nilai prediksinya itu, dibandingkan impactnya dari si B ini. Sebenarnya B ini tuh kayak dia tuh cuman bias aja gitu loh. Maksudnya kayak supaya supaya makin sesuai ditambahinlah si B ini gitu. Jadi tetap paling impact itu dia di gradien si M-nya ini gitu. Jadi kalau misalkan kita mau mau kasih nih, misalkan kita punya data cuma sampai 14 saja, ya kan? Tapi kita mau tahu kalau misalkan warming up-nya 20 gimana dong? Berapa injuries-nya? Nggak ada dong datanya, makanya kita predik pakai ini, ya, pakai linearisasinya, ya kan? Kan kita udah tahu nih, semakin banyak dia latihan, berarti semakin sedikit cederanya. Tapi kita cuma punya data 14. Kalau misalkan dia warming up sampai 20 menit gimana dong? Bukan berarti kita nggak bisa jawab, kita bisa jawab gitu ya. Nah dengan cara pakai scattering plot ini, jadi kita cari dulu persamaannya, ya, persamaannya ini. Tapi tetap yang paling, kalau kita nggak mau pakai B-nya, Y sama dengan MX saja boleh, karena dia udah cukup mendekati nilai yang sebenarnya. Jadi kita cari dulu M-nya, delta Y per delta X, ya.
Kalau misalnya kayak gini bebas ya, mau pilih yang mana aja. Mau pilih dua titik ya di sini sama di sini boleh. Tapi kalau aku lebih prefer kalau bentuknya kayak gini, dia kan jelas ya ujung sama akhirnya tuh apa. Kalau ini kan belum jelas ya ujung sama akhirnya kan. Kalau ini udah jelas banget Mm-mm. ujung, dan di situ dia mentok di nol gitu kan. Berarti kita bisa ambil nggak di nol juga. Bentar. Nah, kita bisa ambil titik yang paling ngepas mana ya? Ini kan ngepas nih, ya kan? Ini ngepas 0,20 titik 0,20. Coba aja, kamu mau lihat yang mana yang paling pas? 14 sama 5. 5 sama 14. Yang ini ya, Iya. boleh 5 sama 14. Kalau mau yang lain ini juga boleh gitu ya. Hmm. Yang gitu-gitulah. Berarti kita punya eh 20, berarti 0,20 sama 5,14. Ya misalkan ini X1 Y1, ini X2 Y2. Y, Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini kan kita cukup cari gradiennya aja kan. Di 14 min 20, 5. 5 min 0. Min 6 per 5 atau min 1,2. Ya. Dan jelas sesuai ya. Jelas sesuai. Karena di sini gradiennya negatif kan. Sesuai dengan uh, yang dimana grafiknya dia menurun. Jadi make sense gitu. Ya. Dari awal kita udah bisa eliminate yang ini sama yang ini karena dia gradiennya positif, sedangkan ini jelas-jelas gradiennya negatif Mm-mm. gitu. Aman? Aman, Kak. Aman. Oke, selanjutnya ada data scatter plot show number. Jadi menunjukkan umur anak di setiap tahun. Bentar. Oh, the number of immunization ya. Oke. Okay. Hmm. Nah, ini sama juga ya. Average risk itu kayak gradient. Kayak gradient. Berarti kita ambil yang paling gampang lagi. Berarti yang paling gampang yang mana? Ayo, Teja pilih Teja yang paling gampang. 2012,90. Oke. Kalau 2004 sama 50 tuh termasuk nggak, Kak? Aduh, gimana? Kalau 2000 berapa tadi? 2004 sama 50 itu termasuk nggak, Kak? 2004 sama... Waduh, bentar ya. Aku angkat telepon dulu bentar ya, Gue. Gimana? 2004 sama 50. Eh, bisa sih. Ya, bisa sih. Oke, kita pilih ini ya. Coba ya. Coba Teja mau hitung sendiri gak? Mau coba hitung sendiri gak? Tunggu, semoga ada kertas. Kalkulator aja udah. Oke. Ini kan 9, ini kan 2012,90.
Oh, sama dua hmm. ribu empat koma lima puluh. Yuk. 2 X2 min X1 sama Y2 Y-1 kan ya? Oke. Iya. 8/40. Berapa? 8/40. 8/40. Iya. 2012 kurang dua Yakin? dua Yakin? ribu dua belas 2012 kurang 2004 Enggak, 8 enggak dong. Kan Y-nya yang mana? 90 sama 50. Berarti kan 90 per mungkin 50 kan? Oh, terbalik. Ya, oke. Nah, 40 per 8, terbalik. 40 per 8. 5. Iya. Ya. Hmm. Aman ya? Hmm. Jadi paling di sini yang jadi concern itu kayak harus hati-hati aja sih. Oke, kini ada fungsi yang menunjukkan gas miles per galon ya. Oke, berarti penggunaannya ya. Miles per galon. Itu berarti tinggal masuknya 3.400 ke Betul. satu. Ya, tinggal dimasukin. Yuk, berapa jawabannya? 3.400 dibagi 200 min 17 plus 17 plus 35 18. 18. Oke, masih make sense. Karena kan 18 di mana? 18 di sini kan ya? Di Mm-mm. sini ya. Ya masih make sense lah ya. Kalau di garisin lurus lurus masih make sense. Nggak mungkin tiba-tiba di sini gitu. Nggak mungkin. Jadi Hmm. kita bisa lihat make sense-nya atau enggak gitu. Oke. Kotak terus aku. Hmm, by more than 5x. Maksudnya gimana ya? How many times did the former data differ by more than 5x? Ngerti nggak maksud soalnya? The schedule also the daily AO buffer 100 second intervals. The line of best before data has been drawn. How many times did the former data differ by? How many times did the former? Ah, maksudnya Aku juga nggak ngerti maksudnya apa. how many times did the farmer's data differ by more than 5x from the number of eggs? Hah?
How many times? Hmm, maksudnya apa ya? How many times did the former data? Perbedaan by more than 5x. Hah? Differ by more than 5. Kok aku nggak ngerti ya? Ya aku juga gak ngerti. Maksudnya gimana ya? Hintnya how many tick mark? Oh, how many times? Kayak Represent 5x itu maksudnya apa ya? 5x. 5x. Di sini nggak ada yang 5x gitu. Ini kan differ itu berbeda by more than 5x from the number of eggs. Tuh, nggak ngerti beneran. nomor 4. Kalau kita cari gradiennya, kita cari gradien dulu ya, pasti ya. Ini titik ini sama titik ini. Ini 10,75. Ini Itu ditanyain kayak how many times itu tuh weeks-nya kayaknya. Eh perbedaannya tuh beda 5 dari best fit-nya, dari garisnya, Kak. Gitu sih. tapi oh iya ya bisa jadi sih. Iya iya. Iya. Kalau beda 5 ya, yang paling possible kan bentar. Ini kan jarak satu kotak ini kan 5 ya. Ini juga 5 kan. Ya enggak? Iya, Nah, berarti ini udah lewat kan kalau itu. Ya kan? 30 30 35. Ya mana lagi mungkin lewat ini. Tapi sebenarnya kita tetap harus prediksi satu-satu sih, karena ini kan angka detailnya kita nggak tahu ya ini berapa gitu. Iya. Sebenarnya, cuman ya udah kita kalau lihat-lihat aja ya. Paling mungkin ya cuman kalau gitu cuman dua aja sih kalau menurut aku. Karena di hitungannya tuh kayak titik mana aja yang dia karena kita bisa lihat ya satu garis ini tuh selisihnya 5 gitu. Iya kan? Kita bisa lihat nih 30 ke 40. Nah, ini kan berarti dua garis kan? Garis ini dan garis ini. Nah, ini kan berarti sini 5 kan? Ya enggak? Iya. Berarti sekiranya yang melewati satu garis penuh itu yang mana aja? Menurut aku sih cuma itu aja. Iya enggak 35 sih? doang. 35 doang. Iya kan? Atau kamu ada nemu yang lain? 35 tak sih, Kak. Yang mana? Di antara 30 35 nih. Iya, yang ini kan? Hmm, Iya, yang ini sama yang ini menurut aku. Dua jadinya dia. Setuju nggak? iya. Iya. Terus sementara dua lah jawabannya. Oke, Coba aku kayak kunci. coba.
Kak, coba lihat soal lagi, Kak. Oh iya, betul betul Kak, betul Kak. 2 ya. Iya. Oke. Paling di sini yang aku bisa highlight itu adalah gimana kamu memprediksi dengan garis ini. Ini kan dia sisinya 5 ya. Satu garis ini kan 5 kan. Iya gak? Nah, kamu kira-kira nih yang di sini yang mana dia lebih dari ini. Kalau misalkan di sini kan kira-kira dia cuma segini nih. Nah, lewat ya gitu. Sini juga cuma segini lewat. Kalau ini tuh dia masih kena segini gitu. Jadi dia tidak lebih dari 5 gitu. Gitu sih paling. Aman ya? Am- Nah, ini udah aku kasih tahu kan caranya. Yuk, coba kerjain sendiri. Pakai yang ini ya, yang rumus atas ini. Pilih 2 titik, terus masukin ke rumusnya. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1. Gampang kok ini ngapain rumusnya. Coba lihat soalnya Kak. Oke. Dua koma 20 sama 5. Kak mau nanya yang 17,0 sama 3,0 tuh bisa kan ya? 17,0 Sama 3,0 iya paling. bisa. Eh, enggak, hati-hati. Ini enggak 17,0, tapi dia kan ini 3 kan. Hah? Ini kan 3 dia startnya. Iya. Jadi 17,3 enggak 17,0. Kebayang nggak maksudnya? Maksudnya Kak? Ini kan kan biasanya kalau kita buat grafik kan ini kan ininya di sini 0,0 kan. Iya. Tapi di sini dia punya punya dia nggak titik 0,0, dia 17. Tadi kan kamu bilang 17,0. Oh sorry, maksudnya 17,0 itu yang ini ya. Iya. Oh iya ya, benar benar benar. 17,3 gitu ya. Benar. Boleh, boleh. Lima koma lima min Y min 5. Y min Y min 3. 5 kurang 3 2. Tuh gimana nih? Ini Berarti kedua kamu pilih 20 ya. ya 20 sama 5. Sang per 2. Y Ini min aku lihat 3. aja udah bisa ketemu jawabannya nih. Y min 3 per 2 sama dengan X min 17 per 3. Apa? Y min 3 per 2 sama X min 17 per 3. Y min 3 per 2 nggak mungkin. Ini kan gradiennya positif kan. Ini masih dikurangin Y-nya sih, Kak. Coba coba cari buat Y sama dengan. Oke. Aduh, gimana nih? Eh, Ngitung menghayal.
pakai 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 coba ya nggak apa-apa. Oh berarti kamu nggak ada pulpen ya? Lupa bawa, Kak. Oh, ya udah. Aku bantu deh gambarin. Berarti ini kan Ya. Y min berapa nih? Ini Y min satunya yang paling bawah lah ya. Berarti 3. sama 2. 5 kurang 3, 2. Ya. X satunya 17. Per 20 kurang 17. Per Mending 3. duanya bawa ke sini aja ya. Ya nggak? Hmm. Ini tetap 3 gitu. Berarti ini X min 17. Nah, Uh, masukin Y sama dengan 2X min 2X 17 min per 3. Terus min 34 per 3. min Min 34 per 3. 34 per 3. Terus Plus 3. Oh ya, masih. Ya, ya. Pak. Min 3 pindahin. Oke, berarti 3 per 3. 9 per 3. Min 34. Min 34 plus 9. Min 25. Min 34 sama 9. Min 25 per 3. ya. A. Iya, sebenarnya di sini udah gimana ya? Kalau misalkan apa ya? Gini, itu udah gradiennya tuh udah bisa kelihatan. Kerasa nggak? Sebenarnya kalau gradien kalau gradiennya sama dengan 1 atau y sama dengan x, karena ini gradiennya 1 ya. Pasti dia grafiknya kayak lebih lurus gini kan? Iya. Ya enggak? Kerasa nggak? Dia lebih agak nunduk gitu, ya kan? Pasti dia gradiennya kurang dari 1, ya kan? Kan ini gradien untuk M-nya sama dengan 1. Semakin besar gradien, ingat, berarti dia semakin tegak. Iya. Ini M-nya jauh lebih besar dari 1. Berarti pasti gradiennya itu kurang dari 1. Berarti yang ini sama yang ini nggak mungkin kan? Mm-mm. Nah, terus tinggal pilih di sini. Nah, berarti udah pasti antara ini kita tinggal lihat yang mana B-nya sekarang, nilai B-nya. Nah, kita lihat di sini. Di sini kalau kita masukin 3, dia nggak mungkin. Karena kan di sini kan dia 17 ya. 17. Nah, kita masukin 17. Mau nggak ini dikali ini tambah 3, hasilnya 3? Enggak. Nggak mungkin kan? Karena dia makin besar, ya nggak? Kebayang nggak maksudnya? Ini kan X-nya 17, ya kan? 17, ya kan? Terus Ya, tambah 3. sedang outputnya itu, si nilai Y-nya itu kecil banget, 3 gitu. Pasti dari 17 ini harus dikurang sesuatu kan, biar dia nilainya kecil, ya nggak? Iya. Kalau ditambah ini, dia nilainya makin besar gitu. Sedangkan ini dikurang. Nah, jadi yang paling mesin itu tetap yang A gitu. Kebayang maksudnya? Kebayang. Kebayang, Kak. Ya. Contoh yang lain, misalkan ada nggak ya contoh yang lain ya? Ntar. Nah, ini kan di sini nilai B-nya berapa? Nilai apa? Di sini nilai B-nya berapa? Min 1. 1 kan? Ini B-nya min 1 kan? Iya nggak? Hmm. Nah, cara cara paling gampangnya itu untuk mencari B, cukup lihat ketika X-nya sama dengan 0, dia nilai titiknya berapa? Ketika di 0 kan di sini ya, Min ya kan? 1.
min 1, ya udah masukin B-nya min 1, kelar. Kebayang? Makanya sama juga di Oh, sini. Di sini kan persamaannya Y itu sama dengan bla 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 plus 35. Kenapa plus 35? Karena di titik 0 dia nilainya 35. Bener gak? hmm, Iya kan? Ini 35 kan di sini? Ya kira-kira iya. 35 lah ya di sini. 35 kira-kira. Terus mana lagi? Nah, berarti kita kan udah ketemu di gradiennya nih. Di sini kan gradiennya berapa? Gradiennya min 1,2 kan? Berarti kalau misalnya kita disuruh buat Y sama dengan, berarti kan Y sama dengan gradiennya berapa? Min 1,2. X kan, tambah sesuatu yang kita belum tahu kan, tambah B-nya kan. B-nya tinggal lihat aja di titik 0, dia nilainya berapa? Oh, 20. Ya udah, berarti pasti plus 20. Kebayang nggak? Oh yang Bayang ya? Oke. Sip. Semoga itu trik yang cukup membantu ya. Oke. Mungkin potong ya? Potong ya? Kecil dikit lagi. Oke. Soal selanjutnya. alarmnya bu, alarm. Nah, ini mencari kesimpulan nih. Langsung langsung baca soal akhirnya aja. Yang mana eh yang mana kesimpulan yang sesuai dengan scatter plot ya. Informasi yang sesuai. Kira-kira yang mana? Kalau menurut Teja. Eh, lebih 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 besar time-nya, eh, tingginya decreasing. Iya, berarti jawabannya The flow rate from the tank decrease as the heat of the water that nah. ini cukup berpikir sedikit sih sebenarnya. Rumus rate-nya apa? Flow rate-nya. Ah, apa Kak? Kan di sini ada kata-kata flow rate ya. Flow Iya. rate itu kan rumusnya kalau dari sini ya, itu kan sama kayak kecepatan ya. Kecepatan apa? Jarak bagi waktu. Berarti di sini tingginya dibagi waktunya. Tinggi si tanknya. Hmm. Nah, berarti kan karena di sini kan, lihat nih. Yang A itu jelas salah. Kenapa? Karena ternyata dia semakin tinggi. Sorry. Bentar, bentar. Ini apa sih ceritanya? Bentar. Veteran at the... Oh, I see. Hmm. Ini nggak konstan sih Kak. Ya, benar nggak konstan. Em, karena Aku dia menurunnya tuh kayak makin 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 lama tuh dia makin makin cepet kan. Maksudnya hmm, maksudnya gini. Nah, ini agak sih. Nah, ini agak fisika sedikit sih nih. Jadi gini. em, Gimana ya? Aku jelasin ya. Kalau dia linear, pengurangannya itu pasti
konstan. Kecepatan keluarnya itu konstan kalau dia linear datanya ya. Kenapa bisa konstan? Karena gini, nih ya, misalkan nih, ini ada dua, ada ini kan interval waktu satu, T1 ini T2 misalkan gitu ya. Nah, sisinya itu dikurangi sama satu kotak ini misalkan. Kalau misalkan kita dilihat di waktu lain, misalkan ini juga nih, ya, misalkan di sini juga nih, misalkan ini T3, T4, ya, selisih waktunya kan sama nih, ya enggak? Selisih waktunya sama-sama satu garis ini, ini juga sama ke sisi waktunya. Nah, ini juga tetap dikurangi satu kotak. Satu kotak tuh ibarat misalkan ya, misalkan ini 2 sampai 4 gitu ya. Ini 2 second, ini 4 second. Ini misalkan tingginya dari 100 jadi 80 gitu ya. Nah, ini kan selisihnya 20 ya. Dia turunnya 20 aja gitu. Berarti di sini misalkan ini waktu lainnya misalkan ini 8, ini 10 second. Berarti di sini tetap dia menurunnya sebanyak 20 meter aja tingginya. Kebayang nggak maksudnya? Kebayang Kak. Berarti kalau misalkan pengurangan eh, tinggi tanknya itu sama, berarti kecepatannya sama gitu ya. Ya, berarti di sini kesimpulan yang kita bisa dapat adalah flow rate-nya itu sama, konsisten, konstan gitu ya. Nah, berbeda sama ini. Kalau ini ya, dia pertama-tama tuh cepet gitu ya. Nih, kita lihat nih dari pakai warna hijau deh ya. Dari satu kotak dari sini ke sini misalkan ya. Dia langsung segini, ya enggak? Langsung segini. Terus misalnya kita lihat di kotak yang kedua, misalkan di kotak keempat ya, dia menurunnya, misalkan kita lihatnya dari sini ke sini kan ya, berarti dari data ini ke sini cuman segini doang. Dikit banget kan? Iya. Nah, ini perbedaannya, tapi secara logika dia make sense gitu ya. Karena kan ibarat kalau misalkan kita punya tangki, kok tangkinya gini, bentar, kita punya tangki gitu ya. Nah, misalkan pertama ada di sini dikasih bolong gitu, airnya keluar gitu ya. Pertama-tama airnya tuh pasti kayak derasnya besar gitu ya. Kalau misalkan awal-awal gitu ya. Nah, tapi ketika dia udah mendekati di sini ya, dia kan yang keluar makin dikit dong, ya enggak? Iya. Ya gitu. Nah, ini make sense gitu. Nah, jadi di sini jelas constant rate-nya tuh beda gitu. Bisa dilihat dari kalau awal-awal dia keluarnya cepet tuh, dia tangkinya cepet habis, tapi udah mendekati udah semakin lama apa kecepatan air keluarnya makin kecil gitu. Kalau yang B, nah ini bener ya? Ya, aku jawabnya B sih, Kak. Ya, berarti semakin semakin bentar, ya semakin rendah, semakin kecil tinggi airnya, berarti kecepatannya makin turun, benar. Kenapa yang C salah? Karena itu bukan kuadratik kan bukan karena scatter plot kan bukan kuadratik, dia tuh linear. Iya, linear. Tapi bisa aja scatter plot itu dia bisa aja kuadratik sebenarnya. Misal aku misalkan punya data kayak gini. Nah, misalkan aku data kayak gini, tek tek tek. Nah, ini kan nggak linear kan? Kalau kita bentuk, ini garisnya kayak gini. Nah, bener nggak? Nah, meskipun scatter plot, ini tetap scatter, tapi kita bisa pakai scatter yang kuadratik. Kalau dipakai linear bisa aja gitu. Nanti kalau dipakai linear kan jadinya kayak gini ya. Nah, tapi kita ya jelas ini datanya sudah jelas-jelas tidak linear. Nah, kalau bisa kita pakai scatter linear ya, yang linear pasti R square-nya itu mendekati 0,1
sekian lah ya. Karena dia sangat tidak linear. Tapi ketika kita pakai kuadratik ya untuk skaternya, untuk garis skaternya ini yang biru ini, pasti R square-nya langsung mendekati 1. Kebayang nggak? Karena jadi kita pilih-pilih nih, ada scatter plot yang kuadratik, ada yang linear, bahkan ada yang logaritma. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan kebalikannya ya. Yang nomor 9 ini gambarnya kayak gini kan. Nah, kalau bentuknya kayak gini, ini namanya scatter plot logaritmik atau logaritma. Ya makanya di sini salah, bukan kuadratik tapi log. Masih ingat logaritma? Lupa ya? Dikit. Ya, jadi sekadar info, jadi kayak sebenarnya kebalikan dari pangkat itu, ini kan kuadratik ya, berarti pangkat ya, itu adalah logaritma. Ya, sama kayak akar logaritma. Itu. Kalau yang biru kuadratik, kalau yang ini logaritma. Tinggal di flip aja jadi. Jadi nggak semua data itu selalu pakai linear. Nah, scatter plot yang linear itu disebut regresi linear biasanya. Pernah dengar nggak? Nggak pernah ya? Nggak. Nah, jadi regresi linear gitu. Kalau yang lain tuh, yang ini ada kuadratik, ada yang logaritmik. Gitu. Terus yang D kenapa salah? There's no relationship between the kan Kenapa salah? ada relationship-nya. Kenapa bisa ada relasinya? Karena kan tingginya makin rendah kalau setiap pada saat waktunya itu makin lama. Tapi yang lebih dasar lagi apa? Kalau misalkan aku buat gini, kalau aku misalkan buat scatter kayak gini, misalkan nih. Nah, 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 nah. Ini kan juga di sini kan juga ada yang makin, misalkan nih waktunya ya. Ini tingginya juga. Di sini kan ada yang data yang semakin ini juga kan semakin rendah juga kan. Tapi kenapa ini tuh nggak bisa kita bisa, nah, ini tuh kenapa salah kalau yang ini? Karena gimana sih Kak? Karena datanya random. Oh, Dia terlalu terlalu tersebar datanya gitu lah. Terlalu disparate gitu. Kalau ini dia rentangnya nggak jauh-jauh banget kan. Paling beloknya dikit-dikit aja. Paling kan harusnya kalau ditarik garis lurus kan gini ya. Nah, paling dia dikit-dikit doang gitu. Kalau ini ditarik lurus, dia masih ada banyak data-data yang dia di luar ini. Nah, ini nih yang menyebabkan dia ini random data yang dimana seharusnya ini nggak ada hubungannya gitu. Jadi kalau di sini kesimpulannya adalah nggak ada hubungan antara waktu dengan ketinggian. Kalau datanya kayak gini, karena nggak selalu kok dia lebih rendah. Ada kok yang kalau waktunya lebih tinggi, dia tinggiannya juga tetap tinggi gitu. Kayak ini gitu. Ya nggak? Berarti nggak ada hubungan antara waktu dengan ketinggian. Kebayang maksudnya sekarang? coba yang Kak. Kebayang ya? Gitu. Soalnya ini benar-benar sebenarnya materi yang sangat berkaitan dengan apa jurusan aku sih. Jadi kayak banyak ngurusin data-data gitu. Jadi kalau misalnya gini, inilah pernah dengar istilah data scientist nggak? Data scientist. Nah, pernah dengar nggak? Pernah Kak waktu ini lomba opsi belajar itu. Belajar Nah, skate. inilah yang dipelajarin sama data scientist. Oh, Jadi kan kalau misalkan peluang bisnis gitu ya, peluang bisnis. Nah, kalau misalkan atau investasi lah ya. Kalau datanya random kayak gini, kita nggak bisa prediksi apakah kita mau jual sahamnya atau enggak gitu. Atau kita jual saham atau kita mau beli saham, kita nggak tahu gitu. Karena datanya terlalu fluktuatif istilahnya. Jadi terlalu naik turun gitu. Kalau misalkan kayak gini, nih, misalkan investasi saham di bank apa gitu. Sekarang grafiknya lagi logaritmik gitu. Nah,
Kalau logaritmik, ini kan logaritmik ya, hati-hati. Mungkin kalau misalkan kamu jual di fase awal-awal, dia turunnya drastis banget gitu. Tapi kalau misalkan jualnya di rentang yang lebih waktunya lebih lama, dia penurunan penjualannya itu cuma sedikit gitu. Kebayang nggak? Ini kan dia dropnya drastis banget kan. Tapi kalau ini dia apa? Bisa jadi penurunan apa kita ruginya tuh nggak gede-gede banget gitu. Bisa sama juga kalau dia kuadratik gitu. Kalau misalkan kamu kamu beli waktu di titik misalkan tahun pertama gitu ya. Tuh. Kamu jual di tahun kedua di sini. Ini harga ya, ini misalkan ini harga gitu. Untungnya berapa? Cuman segini kan untungnya kan? Kecil kan? Coba kamu beli saham di titik pertama, tapi kamu jual di titik misalkan di tahun ke-8 gitu misalkan ya. Di tahun ke-8. Untungnya berapa ini? Nah, jadi scatter itu sebenarnya materi yang bagus banget sih ditaruh di sini supaya kayak memang sekarang itu kan kita bertarung informasi gitu ya. Jadi kayak siapa yang lebih jago, siapa yang punya data dia yang menang gitu. Gitu. Sorry ya mendongeng. Iya Kak. Oke. Di sini ini mau dibahas atau enggak? Ya ini jawabannya tadi ya atau bukan? Oh enggak Kak. Iya. Ya, jawabannya tadi ya. Ada lanjutannya lagi Kak. Oh iya ada kuncinya ya. Untuk apa kita bahas? Ada kuncinya. Oke. Ada lanjutannya lagi. Ini ya. Udah. Atau ini udah? Ini udah gak sih? Bentar. Kita sekarang nomor Oh yang scatter plot modeling tuh Kak. bentar yang mana Itu ya? yang tadi. Ini yang tadi. Yang nomor 2 paling akhir Kak di chat box. Ini ya? Bukan ya? Ini bukan. Iya itu. Oke. Nah, ini yang aku bilang tadi nih. Jadi dia ada banyak ya, ada linear, ada eh apa? Ada kuadratik, ada eksponensial. Lah, bedanya kalau yang eksponensial tuh dia kalau ini kan kuadratik jelas kayak gini ya. Eksponensial sebenarnya kuadrat itu sebenarnya juga eksponensial tapi dia pangkat 2. Tapi kalau misalkan ditanya apa? Kuadratik yang eksponensial bisa ya eksponensial tuh kayak gini langsung set langsung naik gini dia. Warna apa ya? Warna orange gitu. Jadi dia langsung set gitu. Ya, ini eksponensial. Jadi untungnya lebih cepat ya karena dia naiknya lebih cepat, ya kan? Di sini yang paling cepat naik yang mana? Ya, yang eksponensial gitu. Nah, berarti di sini jawabannya yang mana kira-kira? Nah, bentuk eksponensial tuh kayak gini ya, pangkat ya. Ini eksponensial nih. Ini kan linear. Ini eksponensial atau EXP lah, EX. Terus ini Kuadratik. ya dua-duanya kuadratik ya. Jadi yang jawabannya yang mana? Ini kuadrat. Minimum yang C. Yakin. Eh, yang D Kak. Terbaik. Lupa, Yang lupa. C. Balik. Iya. Ya, yang kayak U tuh yang A yang positif. Iya. Nah, ini sebenarnya udah dikasih tahu sih ini relationnya. Oke. Hmm, kayak gini ya, yang kayak tadi gue bilang, kuadratik, eksponensial gitu. Jadi kalau datanya, nah, jadi semakin semakin datanya mendekati nilai idealnya, jadi yang garis ini kita sebut sebagai nilai idealnya atau nilai teorinya. Berarti dia korelasinya semakin
kuat. Artinya apa? Akurasinya makin besar ya akurasinya. Akurasinya makin plus plus plus. Kalau ini kan datanya lebih random ya karena jarak errornya itu ya. Error itu maksudnya apa? Jadi ini kan nilai idealnya ya. Error tuh dari ini ke sini. Nah, ini errornya gitu. Ini errornya. Ya. Dia gede nih errornya dari nilai aslinya, jaraknya jauh gitu. Kalau ini kan deket ya. Ini nempel, ini sedikit lah gitu. Jadi dia semakin dekat dengan garis idealnya, berarti dia semakin kuat relasinya gitu. Ada yang bertanyain nggak sejauh ini? Nggak ada, Kak. Aman ya? Ini apa nih? Ya sama aja sih kayak tadi yang aku jelasin. Oke, ini jawabannya apa? eh eh, Kak, coba lihat soalnya dong. Ih, nomor 6. Oh, saya kira ada teksnya. Ini nomor 7 data, oke. Hah, Eh, Linear. B, Kak. yakin nih. Kan A-nya positif. Oh, A lebih kecil daripada 0. Berarti Oke. si Sorry, nggak lihat, Kak. Oke. Nggak lihat. kalau kalau yang B masih inget nggak grafik apa? Yang B, linear. Linear. Hmm, ya linear. Kalau yang D, Kalau yang D itu eksponensial. lihat not logaritma ya. Kalau Apa? eksponensial tuh dia meningkat ke atas. Oh, Kalau kan ada. logaritmik tuh dia Oh iya. kebalikannya. Kebalikannya. Coba aja cari grafik log X gitu, grafik logaritma X. Kalau yang A gimana? Grafik apa? Apa, Kak? Cek. Kalau yang A grafik apa? Oh, eksponensial A-nya positif. A-nya positif. Ya eksponensial sih, tapi lebih tepatnya dia kuadratik sih ya. Oh, kok eksponensial ya kuadratik, Kak. Iya, kuadratik. Oke. Nomor 7. Ayo, In ini jawabannya apa? data over time and exponential growth equation of formula is given. What does the relationship between the biology and original life? Yes, X such was born. Is current is expected. Shh, diam, Bu. Wait. The relationship between population and the number of years X after she was born, which will following number of person are young. X 2 years, yeah, the number of years after her birth. A, Kak. A. Iya, Hmm, atau D, reach a maximum.
bet- between the population and the number of year. Berarti grafik tahun terhadap populasi di mana X-nya itu adalah tahun kelahirannya si Adriana. Adriana. Jadi kalau misalkan kita gambar, berarti ini tahunnya, ini populationnya. X0 ya. No. Ya. X itu kan tahun. Eh, X itu kan tahunnya. Nolnya. Oh, rate-nya. Harus Nolnya tuh rate-nya kayak berarti D nggak sih? enggak, X0 itu ininya Tahun apa? Populasi awalnya gitu. iya, populasi awalnya. Ah. Berarti yang mana ya? Yang D salah, yang C salah. Nggak mungkin dong kayak. Nah, kita bisa lihat di sini tuh kan dia ini fungsi eksponensial kan. Iya. Ya harusnya semakin lama tahunnya semakin banyak orangnya. Jadi pas misalkan di sini dia lahir di tahun ke-0 gitu ya. Nah, mungkin di tahun ke-10 tuh dia menurun, pasti dia meningkat gitu. Ini salah. Terus the number of year after when the population. Enggak sih, belum tentu. Caci juga salah ya. Eh, Hmm. maximum population. Aduh, salah pencet. Tapi kalau maksimum kan itu dikali. Ya, kalau maksimum sebenarnya belum tentu sih. Kita bisa belum tahu sih. Eh, berarti yang paling tepat ya tetap A sih. Ya kan? Range-nya kita kita belum tentu tahu gitu. Yang paling tepat tuh A. Bingung nggak kenapa A? Enggak sih Kak, enggak bingung. Kalau yang C itu kita belum tahu. Karena grafiknya eksponensial. Beda sama grafik kuadratik. Kalau misalnya kuadratik, baru kita bisa tahu dia apa maksimumnya itu di mana gitu. Ini kan. Nah, berarti kan dia maksimumnya di sini kan. Di tahun keberapa lah. Mungkin di umur dia yang ke 15 tahun gitu. Tapi kan eksponensial kan dia bertambah terus, kita nggak tahu dia maksimumnya apa. Berarti C sama D jelas salah. Yang D itu benar kalau dia grafiknya logaritmik. Nih. Nah, kalau dia grafiknya kayak gini, otomatis pas dia lahir, misalkan di sini dia lahir nih, dia adalah puncak populasi maksimumnya. Berarti ini poin D kalau benar kayak gini. Kalau dia fungsinya logaritmik, dia benar D. Kalau fungsinya eh, kalau fungsinya kuadratik, yang C benar gitu. Kebayang nggak? Kebayang Kak. Bayang ya? Oke. Oke, sip. Nomor 8. Nah, yuk yang jawabannya.
Negative linear correlation. A, Kak. Kenapa A? Kenapa gak B? Karena kan scatter shows with negative linear correlation. Karena dia apa ya? Gimana ya dijelasinnya? Weak. Kalau eh oh iya ya weak ya. B, Kak. Susu weak negative linear correlation berarti nggak terlalu turun banget kan? Apa? Ya, Apa ya? nggak terlalu. Nggak terlalu turun kayak ya nggak terlalu turun itu. B sih min satuan n 0. Kalau misalkan A itu kan less than minus one berarti kayak minus two, three, bisa four. bisa lebih gitu kan, Iya. bisa drop banget gitu. Hmm, Ya jadi buat aku sih paling tepat B ya. iya. Oke. Hmm, Udah ke download belum buku ungu ya, Kak? kayaknya belum sih. Udah habis ya ini ya. Oh, iya, udah habis. Hmm. Habis ini mau materi scatter lagi atau yang lain sekarang? Chapternya udah habis. Udah sudah hatam lah ya Udah scatter. konsepnya Udah udah ya. ngerti. Oke. Tunggu. Kak, bahas soal yang aku kirim kemarin. Aku kirim hari Senin, Monday, Tuesday. Hari Rabu, Kak. Hari Rabu. Bentar. Hmm. Yang radical and rational exponents. Itu ada triknya nggak, Kak? Tapi aku ngerti sih pakai Desmos ketemu. Tapi kayak ya gitulah. Bentar, coba aku lihat dulu ya. Yang screenshot soal ini. Iya. Sebentar. Ini ketiga-tiganya atau salah satu? Ketiga-tiganya, Kak. Oke. Kamu pakai Desmos? Emang bisa pakai Desmos ya? Tuh. Kayaknya materi lain dah. Oh, enggak, Kak. Oh, ada lagi satu. Oh, ada sih lagi satu materinya. Tunggu, Kak, bentar, Kak. Oke. Oke, Kak, lanjut, Kak. Oke. Sorry. Kalem.
Yang ini ya. Hmm. Oke. Jadi ini em, kalau aku sih sukanya pakai cara apa namanya? Rasionalisasi ya. Jadi kalau ada akar di akar ada penyebutnya itu sebagai akar ya. Itu dirasionalisasi aja. Jadi yang awalnya kayak gini, 75 X pangkat 4 per 12 X pangkat 7. Nah, ini dirasionalisasi. Berarti ini nanti dikali sama penyebutnya supaya nilainya nggak berubah. Hmm. Ini kan sebenarnya nilainya dikali satu ya, ya nggak? Sebenarnya kan dikali satu ya. Ini kan kalau dicoret kan hilang atau nilainya sebenarnya nggak berubah gitu. 12 X pangkat 7. Nah, ini sama dengan 5x akar 75x pangkat 4 kali 12 akar 12x pangkat 7 per 12 x pangkat 7. atau kalau mau disederhanain dulu bisa sih. Atau mau sederhanain dulu kali ya. Kita coba sederhanain dulu lah. Kita coba sederhanain dulu. Ini kalau disederhanain dulu bisa. Ini kan ini tuh kita bisa aja buat dia jadi bentuknya kayak gini. Ini tuh digabung. Ya, jadi kalau ada akar A, sorry. Ada akar A per akar B, ini kita bisa gabung jadi akar A per B. Jadi ini akar besar yang isinya 75 X pangkat 4 dibagi 12 X pangkat 7. Ini bisa disederhanakan kan? Eksponennya dulu. Eksponennya berarti sisa berapa nih? Min 3. Min 3. Berarti anggap aja dia karena min 3 kan per X pangkat 3 gitu kan. Terus ini 75 sama 12 dibagi berapa? 25 kurang. Oh, Berapa? Dibagi 3 gitu. Bagi 3 ya. Berarti sini 25, ya bagi 3 sini 4 gitu kan. sama 4. Nah, ini kan bawahnya akar kan. Ya udah kali sama yang akarnya juga. Berarti akar 4X pangkat 3 per biar lebih ini aku tujuannya biar lebih sederhana aja gitu. Kita hitungnya tanpa kalkulator. Nah, berarti di sini kita dapat 25 4x pangkat 100 3 100X per. pangkat 3 sama Kok bisa 100? kan 25 Tuh. kali 4 kan? Oh iya itu, oh nggak lihat akarnya. Oh iya, 100 x pangkat 3 Ya, sama sama bawahnya 16 x bawahnya hilang ya. Bawah 16 x pangkat. ini jadi hilang kan? Kan kan misalkan akar X Iya. dikali akar Oh X kan iya, hasilnya X kan? Berarti ini iya. tulis aja 4X pangkat Lupa 3 gitu. pangkat 3. Ya, Iya. 10. berarti 10 Nah, itu X dah. 3/2. Oh, oke. Baru kejawab. Aman kan? Aman nggak? Aman. Kenapa, kenapa dapat 3/2? Oke. Ini kan Karena 4. Karena kan akar 2 kan? hmm, Ya udah ini tinggal sederhanain. Berarti 5/2 X berapa nih? 9 kurang eh 3 kurang 6 3 kurang 6 itu min 3. 3 kurang 6. Ini kan 3/2 dikurang 3 per 6 per 2. 2 kan? Gini kan? Ya, Berarti min min 4 3 per 2 kan?
Sorry, min 3/2 ya. Nah, Ya, berarti min 3/2 itu berapa? min 1,5. Ya, nah, kalau aku punya X X pangkat 3/2, ini kan sebenarnya aku bisa tulis X pangkat 1 dikali X pangkat setengah, benar nggak? Mm-mm. Ya kan, karena ini kan kalau pangkat 1 kan ini 2/2 gitu ya. Mm-mm. Nah, berarti ini sama dengan X akar X gitu. Gitu. Berarti kalau aku punya kayak gini, jadi kan sama dengan 5/2 X pangkat 3/2 kan. Mm. Nah, di sini nggak ada 3/2 kan. Berarti aku bisa pecah jadi 2 X kali akar X. Nggak ada jawabannya kan? Kalau nggak ada, kita rasionalisasi lagi sekali. Di akar X per akar X gitu kan. Berarti hasilnya adalah 5 akar X per, ini kan jadi X ya. Berarti 2X kuadrat. Jawabannya D. Agak confusing. Oh, enggak. Sebenarnya, oke. Oke, aku mau masuk ke sini. Aku baru sadar ini tuh angkanya cakep banget. Kenapa? Karena ini kita lihat di sini nih. Ini kan akar 25 per 4X pangkat 3 kan? Ini kan bisa dikeluarin semua kan? Aku baru sadar. Akar 25 berapa? 5 per 2. 2X 3/2. Iya, oh ini udah langsung dapet nih sebenarnya. Ya, lebih gampang. Aku baru sadar nih. Angkanya bagus. Tapi kalau angkanya nggak bagus dirasionalisasi kayak gitu. Berarti kita dapat 5, 2, X akar X. Sampai sini aman? Aman. Karena nggak ada di pilihan, berarti kita rasionalisasi. Pakai yang akarnya aja. Yang akar kan cuma akar X. Berarti kita kali akar X sama akar X. Sama dengan 5 akar X per 2. Ini akar X kali akar X kan. Berarti 2 kali X atau 2X kuadrat. Hmm. Masih ada yang masih bingung nggak? Nggak ada, Pak. Udah aman, bener. Aman. Oke, sip. Ini aku kasih keterangan deh. Ini cara 1, cara 2. Oke, ini menarik soalnya. Jadi dikasih asumsi gitu ya. Dikasih asumsi Y itu sama dengan lebih dari 0. Berarti dia ekuivalennya gimana? Hmm, sebentar. Hmm, 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 hmm. Sebentar ya Deja ya. Ya, Kak. 4, 8.
Aku bingung sih, tapi kalau kalau ngelihat dari jawaban yang benar ya, itu tuh cara kerjanya kayak gini. Nah, coba kita fokus ke yang ininya dulu ya. Ini kan 16 X pangkat 2 Y pangkat 3 per 2 ditambah 8 Y pangkat 2. Nah, di sini coba kita keluarin koefisiennya dulu ya. Berarti kan koefisiennya di sini yang kan 16 sama 8. Ini kan bisa dikeluarin 8-nya ya. 8-nya dikeluarin jadi 2x kuadrat Y kuadrat Y 3 per 2 ditambah ditambah Y kuadrat. Ya kan? Bener gak kayak gini? Nih, 8-nya keluar. Oh iya. Iya kan? Hmm, ini kurungnya di sini gitu ya. Nah, terus di sini kita bisa, ini kan akar pangkat 3 ya. Ini Y pangkat setengah. Nah, akar pangkat 3 dari 8 itu kan sama dengan 2 kan? Jadi kita bisa keluarin 2-nya. Ya kan? Jadi ini tetap nih 2 Y setengah, sisanya sama. 2x kuadrat Y 3 per 2 tambah Y pangkat 2. Sampai sini aman? Aman. Aman. Oke. Oh, sorry. Sebenarnya di sini yang dikeluarin itu bukan hanya 8 sih bahkan. Tapi juga Y-nya bisa dikeluarin. Iya Y-nya nggak? satu. Ini kan ada Y 3 per 2 sama Y pangkat 2 kan? Ini bisa dikeluarin dong. Berapa yang dikeluarin? 1,5 ya nggak? Berarti ini bisa Y 3 per 2 dikeluarin. Ini jadi 1 kan? Ya nggak? Ini jadi Y pangkat setengah. Sampai sini dulu deh. Ini ngerti nggak? Terus. eh, Kan di sini ada 1/3, ada 2. hmm, Irisannya apa? 1/3 kan? Sorry, 1/3. Ini kan ada 1,5, ada 2. Angka yang paling besar kita ambil kan bisa, yaitu 1,5 kan? supaya Iya. supaya kedua-duanya dapat, ya kan? Berarti kita ambil Y 3 per 2, terus ya udah, berarti yang ini dibagi yang dikeluarin, kan dapat 1 kan? Ya nggak? Oh, oh. Oke. Terus Y per 2 diambil Y 3 per 2-nya, sisa Y 1 per 2, Oh, oke. Iya. gitu ya. Berarti sini kita ambil 8 Y 3 per 2. Terus di sini dalam kurung 2x kuadrat tambah Y 1,5. Tuh. Set. Nah, kita kan ini kan. Nah, terus ini kan akar pangkat 3 dari 8 itu. Kalau akar pangkat 3 dari Y 3 per 2 gimana? Jika ini sebenarnya Y 3 per 2 Kali dibagi 3. 3 kan? Oh, iya. Iya kan? Berarti ini sama dengan 2. Iya. Y kuadrat. setengah. Setengah dong? Setengah nggak? 3/2. 3 per 2 dibagi 3. Setengah kan? Oh iya, setengah. Setengah. Oke. Berarti kita punya di sini eh keluar kan? Berarti anggap yang keluar tuh warna biru ya. Berarti 2 Y pangkat setengah, gitu kan? Dikali yang udah ada Y pangkat setengah, terus sisanya sama. 2x kuadrat plus Y pangkat setengah. Nah, ini kan bisa bisa dikalikan ya. Yang ini. Y pangkat setengah dikali Y pangkat setengah. Hasilnya apa? 1/2 tambah 1/2. 2/2. 1.
Ya, 2Y kan? 2Y akar 2X kuadrat plus Y pangkat setengah. Udah selesai. Bingung? Nggak terlalu sih Kak, agak ya gitulah. Intinya di sini tuh yang bisa aku highlight tuh gimana cara ngeluarin si angka yang paling mungkin bisa dikeluarkan. Ini kan bentuknya kayak sebenarnya kita mencari bentuk paling sederhana aja gitu. Ya, cara triknya kita harus tahu koefisiennya ini dia berkelipatan nggak? Maksudnya Hmm. 8 itu ada nggak faktor dari 16 dan 8 yang sama gitu. Ibaratnya cari FVB-nya lah. FVB dari 16 sama 8 apa? 8 kan? Ya nggak? Iya. Nah, berarti 8-nya yang dikeluarin gitu. Mungkin contoh lagi ya, Mungkin aku contoh. Atau ada soal selanjutnya ya? Soal selanjutnya kayak gimana ya? Nah, ini agak beda sih. Misalkan untuk lain. Ya kan aku punya akar 9 X kuadrat Y pangkat 5/2 dikurang 12 Y. Hmm, ya misalkan ini 3 gitu. Bentar. Ini X pangkat 3. Dah, kayak gini misalkan. Kita lihat koefisiennya dulu. Tek, tek. FVB dari 3 sama 12 apa? 3. 3. Nanti kita bisa keluarin 3-nya. 3. Nah, terus sekarang baru lihat variabel-variabelnya. Di sini kita punya yang sama, yaitu X kuadrat sama X. Itu yang paling besar kita bisa keluarin berapa? Untuk keduanya. Sebenarnya sih sama juga sih FVB. Berapa? 3. 3. Enggak dong. Maksudnya X pangkat berapa yang kita bisa keluarin? Eh, X pangkat 1. Iya, X pangkat 1 kan. Karena ini X pangkat 1-nya udah maksimum ini gitu. Berarti ini oke. Terus untuk yang Y gimana? Antara 5/2 sama 6. Yang mana yang paling besar bisa dikeluarin? 6. Yang bisa kedua-duanya. Kalau 6 kan yang ini nggak mampu dia ngeluarin 6. Iya nggak? Eh, Berarti ya tetap ya yang paling kecil kan yang kita ambil ya 5/2 ya nggak? Oke. Berarti ini sisa tinggal nyesuaiin aja. Berarti sisa berapa nih yang ini? Berarti sisa X pangkat 2 kan? Iya. Y-nya udah habis. Oke, dikurang. X-nya nih habis. Y-nya sisa berapa? Berarti 6 dikurang 5/2. Hmm. 3,5 ya. Y 3, udah selesai. Ini jawabannya. Dan kebetulan di sini nggak ada yang bisa diakarin kan ininya. Ya udah gini aja jawabannya. Yang penting bisa ngeluarin itu aja dulu. Mau dipecahin itu. Iya, buat dipecah. Oke, sip, sip. Oke. Kayak harus nge-review lagi deh tentang eksponen. Iya, harus di review itu materi penting banget.
Oke. Lagi satu ya, berarti ya. TJ, sorry ya, kayaknya ini soal terakhir ya. Soalnya jam 1 aku harus ada keluar. Gak apa-apa ya? Oke kak, nggak apa. Oke. Which of the what following expression? Oke, ini juga sama ya. Berarti dia menyederhanakan. Oke. Kita langsung sederhanain aja yang akarnya dulu. Berarti kan ini sama dengan 6. Apa? Akar 3 dari 640, tahu nggak? Akar 3 dari 640 apa? Akar 3 dari 640. Emang ada Ada nggak akar 3 yang masih kan 640? 8? Nggak ada kak. 8. Oke, nggak ada kan? Ya, kalau Oke. 8 kan 512, 9 tuh 712. Tapi kalau 4 pangkat 3 berapa? 64 kan? Iya, nampak. Nah, ini bisa jadi hint nanti ya. Tapi ntaran aja lah. Berarti yang paling gampang kita keluarin adalah G-nya kan? Karena 9 dibagi 3 ya 3 gitu kan? Hmm. Oke, berarti sisa akar 640 F pangkat 2. Nah, 640 itu, jadi kalau aku punya akar A kali B, ini sama dengan akar A dikali akar B gitu. Nah, jadi 6 akar 640 itu aku bisa pecah jadi akar 64 kali 10, benar gak? Iya, Ini tetap kali F kuadrat. Nah, berarti ini kan tetap ya. Yang ini itu kan sama dengan apa? Sama dengan ini. 4. Berarti 4 kali 4. Sorry. Berarti 6 Q pangkat 3 ini dikali 4 akar 10 F pangkat 2. Akar 3, akar 3, akar 3. Oke, berarti kita udah ketemu ya. Jawabannya adalah 24 Q pangkat 3. Ini udah nggak bisa. Berarti ini 3, 10 F pangkat 2. Selesai. Deh, Oh, jawabannya deh. Oh ya, ada. Deh. oke kak. Oke. Ada yang Kok mau tanyain kelihatan lagi nggak nih? Mumpung sampai jam 12 nih. pas aku Kenapa? kerja sendiri agak pas aku kerjaan sendiri bingung, tapi pas gini kok kayak gampang. Iya. Sebenarnya jago-jago main angka sih, manipulasi angka gitu. Oh, kayak kita tahu. Nah, penting itu memang kita perlu tahu ini dulu sih. Baru kita bisa ngarah ke, oh 640 itu dipecah gitu. Jadi 64 sama 10 gitu. Jadi Hmm. saran aku hafalin pangkat 3 itu berapa. Hafalin pangkat 3 itu berapa. Karena kalau misalkan kita pakai kalkulator pun kayak kita nggak tahu kayak ternyata ada hubungan kayak gini gitu. Hmm. Atau mungkin di kalkulator, sorry, SAT itu kalkulatornya dari kamu sendiri atau gimana? Oh, dari bawa bawa sendiri juga ada sih kak. Nah, kalau kalkulator kamu bisa, misalkan coba akar 60. Di kalkulator aku bisa sih kayak akar 60 itu bisa dijadiin langsung jadi apa? 4 akar 10 gini. Langsung bisa. Kalau misalkan bisa ya udah bagus itu. Tapi kalau seandainya nggak bisa, caranya kayak gini. Soalnya ada juga kalkulator yang dia Oke. tuh 4, ini kan akar 10 tuh berapa ya? Akar 10 tuh akar 10 pangkat 3 tuh berapa? 2, sekian ya. Berarti nanti hasilnya pasti 8, sekian gitu. Nah, jadinya nggak pas gitu. Jadi kalau bisa kalkulator tuh yang dia tuh tetap hasilnya nggak dijadiin desimal, tetap dijadiin akar. Kalkulatormu apa mereknya? Kalau boleh tahu. Apa ya, Casio kayaknya. Casio apa? Oh, nggak tahu kak. Oh, ya udah. Tahu. Harusnya harusnya kalau Casio semua 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 kalkulator Casio itu kayaknya
dia nggak langsung diubah jadi angka desimal kayak gini, tapi jadi akar dulu. Jadi kamu bisa nyesain ini dengan gampang gitu. Seperti itu. Abisnya langsung belajar kalkulator. Iya, belajar kalkulator. Em, di kalkulator juga bisa regresi tahu, bisa scatter plot. Coba aja cari how to scatter plot in kalkulator gitu. Jadi kalau misalkan udah apa ya, udah urgent gitu ya, misalkan nyari grafik kayak gini nih, kayak gini, kan kasih 2 titik kan, 2 titik tuh, mana dia 2 titiknya, ini kan, nah ini bisa langsung dimasukin aja ke kalkulator, nanti keluar regresinya. Coba cari ya, atau Yang mana? how to regression linear gitu juga bisa, nanti keluar tuh fungsinya, fungsi y sama dengannya apa tuh keluar deh, gitu. Oh, Oke, aman. oke, Kak. Oke, sip ya. Kalau misalkan nanti ada yang mau tanya, apa, chat aja. Oke, sip, itu dulu Oke. ya untuk hari ini. Thank you banget. Semoga sukses. Yo, Kak. Sip. Yuk. Amin.